Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan matematika wajib kelas 12. Kita akan belajar bab 3 yaitu tentang kaidah pencacahan. Yang kita pelajari ada kaidah penjumlahan dan perkalian, permutasi dan kombinasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu tentang kaidah penjumlahan dan perkalian. Sebelum ke kaidah penjumlahan dan perkalian, kita akan belajar dulu yang pertama itu menentukan banyak kejadian dalam suatu percobaan. Itu dapat kita cari dengan dua cara, yaitu pakai tabel. Cara yang kedua yaitu menggunakan diagram pohon. Contoh, diberikan suatu permasalahan. Ahmad mempunyai 3 buah kaos berwarna putih, merah, dan biru. Dia juga mempunyai 2 celana berwarna hitam dan coklat. Tentukan banyak kemungkinan pasangan kaos dan celana yang dapat dipakai Ahmad. Oke, untuk menentukan banyak kemungkinan pasangan, mari kita perhatikan penyelesaian berikut. Yang pertama yaitu kita menggunakan tabel, yaitu tadi ada kaosnya putih, merah, biru, celana hitam dan coklat. Kemudian kita pasangkan, berarti kaos putih dengan celana hitam, berarti putih hitam. Kaos merah dengan celana hitam, berarti merah hitam, dan seterusnya sampai kaos biru dengan celana coklat. Sehingga dari tabel ini ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan pasangan kaos dan celana. Kemudian cara kedua pakai diagram pohon. Kaos ada 3, putih, merah, biru. Kemudian celana tadi ada hitam, coklat. Di masing-masing kaos kita pasangkan dengan celana. Hitam, coklat, sehingga diperoleh pasangan putih, hitam, putih, coklat, merah, hitam, merah, coklat, biru, hitam, biru, coklat. Dan semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Jadi dengan tabel atau dengan diagram pohon menghasilkan hasil yang sama. Kemudian, contoh soal, sekeping uang logam mempunyai sisi angka dan gambar. Kita melemparkan 3 keping uang logam sejenis bersamaan. Tentukan semua variasi pasangan sisi uang logam menggunakan diagram pohon. Oke, uang logam itu ada 2 sisi, angka dan gambar, yaitu angka, gambar. Ini uang logam yang pertama. Uang logam kedua juga keluarnya angka gambar. Uang logam ketiga juga angka gambar. Sehingga pasangan yang mungkin yaitu AAA pertama yaitu angka ketiganya angka semua. Kemudian AAG berarti angka-angka gambar, AGA angka gambar angka, AGG angka gambar gambar dan seterusnya. Sehingga ada di sini ada 8 kemungkinan. Kemudian kaidah penjumlahan. Apa itu kaidah penjumlahan? Jika suatu peristiwa yang saling lepas, karena saling lepas berarti dua peristiwa itu tidak saling berkaitan. Misalnya peristiwa pertama dilakukan dengan N satu cara yang berbeda, peristiwa kedua dengan N dua cara yang berbeda, maka peristiwa itu dapat dilakukan dengan penjumlahan N1 ditambah N2 tambah N3 dan seterusnya cara yang berbeda. Contohnya di kelas 12 MIPA 7 ada 18 siswa laki-laki, 14 siswa perempuan. Satu siswa diminta mewakili kelasnya untuk mengikuti rapat OSIS. Berapa banyak cara memilih? Satu siswa yang mewakili itu boleh laki-laki, boleh perempuan. Berarti caranya memilih siswa laki-laki ada 18, cara memilih siswa perempuan ada 14. Berarti caranya semuanya ada ditambahkan. Pakaiannya kaidah penjumlahan yaitu 32. Ada 32 cara memilih wakil dari kelas tersebut. Yang kedua, Bagas memiliki 5 celana panjang dan 4 celana pendek. Saat akan bepergian, Bagas memilih salah satu dari celana panjang atau pendek. Kan tidak mungkin celana panjang sama pendek dipakai bersamaan. Sehingga kan dia sendiri-sendiri. Jadi antara peristiwa celana panjang dengan celana pendek ini saling lepas. Sehingga berapa banyak pilihan yang dipakai. Berarti untuk memilih celana panjang itu ada 5 cara. Untuk memilih celana pendek ada 4 cara, berarti ditambahkan jadi 9. Jadi ada 9 pilihan yang dipilih oleh Bagas. Kemudian yang ketiga kaidah perkalian. Bedanya dengan kaidah penjumlahan tadi. Jadi kalau di kaidah perkalian, suatu peristiwa dapat terjadi N1 cara yang berbeda. Dan setelah peristiwa terjadi, kemudian peristiwa itu terjadi dalam N2 cara yang berbeda. Jadi dua peristiwa itu berkaitan, dia tidak saling lepas. Itu nanti pakainya kaidah perkalian. Peristiwa itu dapat dilakukan dengan N1 kali N2 dan seterusnya. Cara yang berbeda.
Oke, jadi prinsipnya kalau aturan perkalian, misalnya ada unsur pertama ada M cara, unsur kedua ada N cara. Kalau kedua unsur sekaligus maka caranya M kali N cara. Yaitu suatu proses yang terdiri atas beberapa langkah berurutan dengan langkah ke-1 N1 cara, langkah kedua N2 cara, dan seterusnya. Banyak kemungkinannya. Jadi dikalikan. Ini kaidah perkalian. Contohnya baju sama celana. Kalau baju sama celana kan dia dipakai bersamaan. Maka baju misalnya ada baju 1, baju 2, celananya ada 3. Kalau pakai diagram pohon ini hasilnya ketemu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kalau pakai kaidah perkalian, bajunya ada 2, berarti 2 kali celananya ada 3, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi sama. Kemudian contoh kaidah perkalian. Nah, misalnya ada 5 jalur perhubungan kota A sama kota B. Dihubungkan 5 jalur, kota B dengan kota C ada 3 jalur. Bagaimana kalau dari kota A ke kota C melalui kota B? Ya, jadi dua peristiwa ini kan setelah peristiwa yang AB kan dia ke BC. Berarti ini 5, ini 3. Berarti 5 kali 3. Jadi ada 15 jalur dikalikan. Contoh 2. Sari mempunyai baju merah, kuning, putih. Sari juga mempunyai tas hitam, coklat, merah, putih, biru. Berapa banyak pasangan baju? Nah, ini baju sama tas kan bisa dipakai bersamaan, dipasangkan. Kemudian bajunya ada 3, tasnya ada 5. Sehingga kemungkinannya 3 kali 5 yaitu 15. Contoh ketiga. Sebuah organisasi terdiri dari 20 anggota akan dipilih 3 orang pengurus yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris. Berapa banyak cara untuk memilih susunan pengurus dalam organisasi tersebut? Oke, kita buat bantuan tabel. Karena yang dipilih 3 orang pengurus berarti ada 3 kotak. Nah, orangnya ada 20. Yang pertama ketua, bendahara, sekretaris. Yang berhak dipilih menjadi ketua, kan orangnya ada 20, berarti 20 semuanya berhak. Kemudian yang untuk bendahara, karena dari 20 orang sudah menjadi ketua 1, maka orangnya tinggal 19. Nah, kemudian yang jadi sekretaris, karena sudah terpilih 1 ketua, 1 bendahara, maka 20 sudah kurang 2 anak, jadi tinggal 18. Nah, jadi ini maka banyak cara memilih susunan pengurus, yaitu pakainya kaidah perkalian. 20 kali 19 kali 18 ada 6.840 cara. Kemudian contoh keempat, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan dibentuk bilangan ribuan. Berapa banyak bilangan yang dibentuk dengan aturan A, boleh ada pengulangan, yang B tidak ada pengulangan angka. Maka jawab kalau ada pengulangan, karena dia di sini bilangan ribuan. Kalau ribuan kan angkanya ada 4. Kalau 1 ini satuan, kalau 2 itu puluhan, 3 ratusan, 4 ribuan. Karena ada ribuan maka tabelnya buat 4. Nah, sekarang karena dia boleh ada pengulangan angka, maka semua angka boleh jadi ribuan, boleh jadi ratusan, boleh jadi puluhan, boleh jadi satuan. Maka angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang jadi ribuan ada 7 angka itu boleh semua. Yang jadi ratusan juga sama, yang jadi puluhan juga 7-7-nya boleh, yang jadi satuan juga sama. Karena dia boleh berulang. Maka banyak bilangannya ada berapa? Tinggal dikalikan 7 kali 7 kali 7 kali 7, yaitu 2401 bilangan. Kemudian yang kedua, tidak ada pengulangan. Maksudnya angka yang sudah menjadi ribuan, dia tidak boleh jadi ratusan. Yang sudah jadi ribuan, jadi ratusan, tidak boleh jadi puluhan. Begitu juga yang sudah jadi ribuan, ratusan, puluhan, dia nggak boleh jadi satuan. Maka dari 7 angka ini yang berhak, yang boleh jadi ribuan ada 7. Semuanya bisa jadi ribuan. Nah, kemudian dari 7 itu kan sudah jadi ribuan 1, maka angkanya tinggal 6. Nah, jumlahnya tinggal 6 angka. Kemudian karena 7 tadi sudah jadi ribuan 1, ratusan 1, maka puluhannya tinggal 5 angka. Ya, yang satuannya tinggal 4. Maka banyak bilangannya tinggal dikalikan, semua ada 840 bilangan. Contoh kelima. Susunan kata dapat dibentuk oleh huruf-huruf pada kata gardu tanpa ada pengulangan huruf. Tanpa ada pengulangan huruf berarti huruf yang dipakai, yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi. Maka berapa banyak susunan kata dengan huruf pertama huruf vokal?
Huruf pertama huruf vokal. Dari kata gardu yang huruf vokalnya itu A sama U, berarti ada 2. Maka kita pakai bantuan tabel untuk huruf yang pertama yang bisa dipakai itu A sama U, ada 2. Berarti pilihannya ada 2. Kemudian untuk huruf kedua, karena di sini hurufnya ada 5, sudah dipakai 1 di depan, maka 5 sudah dipakai 1, tinggal 4. Ya, kemudian yang huruf ketiga, huruf 5 sudah dipakai 2 kotak ini berarti ini tinggal 3. Yang keempat selanjutnya hurufnya 5 sudah dipakai 3 di sini, maka tinggal ada 2 huruf yang bisa dipilih. Kemudian huruf yang kelima berarti hurufnya tinggal 1, maka banyak susunan kata 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ada 48 susunan kata. Kemudian yang kedua, huruf pertama huruf konsonan. Dari kata gardu kan hurufnya ada 5, buat tabel 5 kotak. Huruf konsonannya ada 3. Maka yang bisa menempati huruf pertama itu ada 3. Kalau enggak G ya R apa D. Makanya kemudian ada 3. Untuk kotak kedua, huruf kedua, karena hurufnya 5 udah dipakai 1, maka hurufnya tinggal 4. Untuk kotak ketiga, hurufnya udah dipakai 2, maka tinggal 3. Kemudian yang huruf keempat berarti hurufnya tinggal 2 yang dipilih. Untuk huruf yang kelima berarti hurufnya tinggal 1. Maka banyak susunan kata 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada 72 susunan kata. Demikian yang kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan nanti pertemuan selanjutnya yaitu tentang permutasi. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.